Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah tingkatan manusia di akhirat. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa tingkatan yang tertinggi daripada yang demikian itu adalah diduduki oleh para nabi dan rasul. Di dalam tingkatan tertinggi tersebut kemudian terbagi lagi ke dalam beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi yang pertama adalah diduduki oleh ulul azmi. Mereka semua disebutkan Allah di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi al-ayah. Nah, ini ada di dalam surat Asy-Syura. Jadi orang-orang yang disebutkan dalam ayat Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 13 itu adalah ulul azmi. Mereka itu adalah ulul azmi dan telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya. Nah, di dalam Asy-Syura ini disebutkan beberapa nabi. Di antaranya adalah Nuh, kemudian Ibrahim, Musa dan Isa. Nah, mereka ini adalah ulul azmi, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan predikat ulul azmi karena memang perjuangan mereka yang sangat luar biasa, ujian mereka yang sangat luar biasa, dan pertentangan dari kaum mereka juga yang sangat luar biasa. Nuh didustakan oleh kaumnya ingkar, tidak percaya kepada Nuh alaihissalam. Nuh dihinakan sedemikian rupa sampai akhirnya Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera, membuat kapal, karena Allah akan timpakan kepada kaumnya dengan air bah yang sangat luar biasa. Kemudian Ibrahim alaihissalam juga begitu, mendapatkan tantangan dari kaumnya yang luar
biasa, didustakan dan diingkari. Ujiannya berat sekali, sampai akhirnya Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, atas perintah Raja Namrud. Luar biasa itu ujian yang tertimpa kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Musa begitu juga yang diutus kepada Firaun, mendapatkan tantangan juga yang sangat luar biasa. Bahkan ketika Musa akan lahir pun Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi, yang laki-laki yang barulah lahir. Ujian Musa alaihissalam sangat berat sekali, sampai akhirnya Musa alaihissalam dan pengikutnya eksodus meninggalkan Mesir, menyeberang lautan. Ini cerita sudah sangat familiar. Intinya bahwa Musa alaihissalam mendapatkan tekanan dan ujian yang sangat luar biasa sekali, khususnya dari Fir'aun alaihi salam. Dikecoh sedikit aja sudah keliru. Fir'aun laknatullah. Sengaja kita kecoh sedikit nih, inget enggak nih? Kadang-kadang memang bibir kita suka latah, padahal bukan pada tempatnya. Fir'aun alaihissalam Fir'aun laknatullah ya. Isa juga begitu, ujian yang ditimpakan kepada Isa ya, cobaan yang diterima oleh Isa itu juga sangat luar biasa. Ibunya dihinakan tuh. Memang Isa ini kan mendapatkan anugerah atau keajaiban yang tidak dimiliki oleh orang lain, di mana Isa alaihissalam tidak punya ayah. Ibunya perawan, Bunda Maria hamil. Memang kehamilan terhadap ibundanya Isa itu sudah menjadi kehendak Allah sebagai bentuk mukjizat, kepada kaumnya, bahwasanya Isa alaihissalam itu tidak punya bapak. Maria ya, Siti Maryam mengandung tanpa punya suami. Dihinakan oleh kaumnya saat itu, bahwa Siti Maryam melakukan perzinahan. Kemudian juga ujiannya sangat luar biasa. Isa alaihissalam ini ya, sehingga Isa alaihissalam ini akan dibunuh oleh kaumnya, karena mereka enggak percaya kepada Isa alaihi salam. Mereka enggak percaya, mereka mendustakannya, akan dibunuh. Kalau dalam versi Nasrani, Isa itu disalib. Tapi kalau dalam kita dan yang kita yakini Muslim, bahwa Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibunuh itu adalah bukan Isa alaihissalam, tapi seseorang yang diserupakan Isa alaihi salam. Intinya Isa juga mendapatkan ujian yang sangat berat. Dan sangat luar biasa. Begitu juga kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun begitu. Bukan. Didustakan, diingkari oleh kaumnya. Bukan hanya kaumnya saja, kerabatnya juga mendustai, mengingkari. Kerabatnya sendiri tidak percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab tuh uaknya kalau kita bilang, encangnya kalau orang Betawi bilang. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab pun begitu, sangat luar biasa, mendebar kebencian kepada Kanjeng Nabi Muhammad, memfitnah dan lain sebagainya. Yang namanya Ummu Jamil, yang namanya Ummu Jamil. Bukan hanya sampai di situ, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan dibunuh oleh kaumnya. Satu saat ya, Kanjeng Nabi Muhammad akan dibunuh suatu malam ada rencana pembunuhan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikumpulkan para pemuda-pemuda dari suku-suku, dari kabilah-kabilah. Satu kabilah, satu orang pemuda. Ya. Akan dibunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memberikan informasi kepada beliau, akhirnya yang menggantikan tidur di tempat tidurnya beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad pergi. Nah, ketika para pemuda tersebut kemudian ingin membunuh dan ternyata yang didapatkan di dalam tempat tidur tersebut bukan Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga tidak jadi dibunuh. Yang tidur di situ adalah sahabat sekaligus menantu beliau, yaitu Ali bin Abu Thalib. Jadi sangat luar biasa pertentangan yang dilakukan oleh kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi memang Nabi Muhammad ini mempunyai keistimewaan tersendiri yang memang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pasrah. Dia justru mengumpulkan kekuatan untuk membela diri. Ketika orang-orang kafir Quraisy dan musuh-musuh Kanjeng Nabi Muhammad ingin membunuh, akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad dan pengikutnya bertahan dan timbullah peperangan. Dan peperangan ini tidak sekali dua kali, tapi banyak kali. Ada perang Uhud, ada perang Badar dan lain sebagainya. Untuk apa beliau lakukan itu? Untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk menegakkan agama. Kanjeng Nabi melakukan hal seperti itu dalam rangka menegakkan agama. Aqimuddin, tegakkanlah oleh kalian akan agama. Nah, nabi-nabi yang disebutkan tadi ya, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad adalah nabi-nabi yang berpredikat ulul azmi. Karena dilatar belakangi oleh perjuangan yang sangat luar biasa, dilatar belakangi oleh ujian yang sangat luar biasa, diintimidasi, didustakan dan diingkari. Oleh karena itu layak bahwa Nabi Muhammad, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam mendapatkan predikat ulul azmi. Mereka
berada dalam tingkatan yang paling tinggi dari semua makhluk. Nah, ulul azmi ini mendapatkan tingkatan yang paling tinggi dari seluruh makhluk. Dan atasnya lah syafaat. Atasnya lah syafaat beredar atau bergantian pada hari kiamat. Sehingga mereka mengembalikannya pada nabi yang terakhir, nabi penutup, dan kepada yang paling mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia pada minta syafaat. Manusia pada minta syafaat nanti, pada minta pertolongan. Minta pertolongan, minta syafaat kepada Nuh alaihissalam, kepada Ibrahim alaihissalam, kepada Musa alaihissalam, kepada Isa alaihissalam, terus beredar. Tapi ujung-ujungnya yang memberikan syafaat itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir, nabi yang paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan coba lihat berkaitan dengan ayat yang tadi, yaitu Asy-Syura ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi may yasha' wa yahdi ilaihi may yunib. Kita akan coba kaji berkaitan dengan penafsiran daripada ayat tersebut. Syara'a lakum minad din, Allah telah mensyariatkan kepada engkau, Allah telah syariatkan kepada kalian minad din daripada agama. Alladzina ma wassa bihi Nuhan, sesuatu yang telah Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, yang kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahima, dan apa-apa yang kami telah wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, dan kepada Musa dan Isa. An aqimuddin, yaitu bahwasanya aqimuddin, tegakkanlah agama. Tegakkanlah agama. Wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Kabura 'alal musyrikin, sangat berat atas orang-orang musyrik, ma tad'uuhum ilaihi, apa-apa yang kalian serukan kepada mereka padanya. Allah yajtabi ilaihi may yasha, Allah memilih kepadanya siapa saja yang Allah kehendaki, wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya orang yang akan kembali. Memang
mereka ini ada pilihan-pilihan Allah. Allah di antara makhluk-makhluknya. Insyaallah untuk tafsir daripada Asy-Syura ayat 13 akan kita lanjutkan besok kalau memang kita diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi